Tes. Oke guys, balik lagi di channel Tujak Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pembahasan untuk latihan perbilangan 1 untuk pertemuan ke-7 ini terkait dengan PPh pemotongan pemungutan guys. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, kita ngerjain dulu yang ini, yang untuk soal yang nomor 2, soal yang 1 dulu. Kita lihat ya, PT Jasa Raja kita, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan produk-produk Tiongkok. PTJK memiliki angka mengenal impor sebagai entitas untuk menjalankan impor barang dan atau jasa. Dia memiliki API ya. Tanggal 8 Agustus 2016, PTJK mendatangkan barang impor dari Tiongkok berupa 10 juta unit pisau dapur. Barang tersebut memiliki harga $0,5 per unit. Berarti kalau kita bisa lihat cost-nya di sini adalah $0,5 gitu ya, dikali 10 juta. Ini dalam dolar ya, 5 juta dolar. Kemudian kalau dirupiahkan hasilnya adalah, nah ini kita pakainya langsung kurs Menteri Keuangan aja ya, 11.000. Oke, kemudian biaya pengiriman menggunakan jasa pengiriman DKL dikenai 0,1 per unit. Untuk pengamanan barang, PTJK menggunakan asuransi AVA dengan premi fix 0,01 per unit. Berarti sini ada insurance-nya itu 0,01 dikali 10 juta, kemudian dikali 11.000, dan freight-nya itu 0,01 juga, berarti sama ya, sama kayak di atas ini, sehingga ini juga sama. Itu 1.100.000.000 untuk pengangkutannya. Nah, ini berarti chief, kita bisa hitung chiefnya ya. Chiefnya adalah 57.200.000.000. Kemudian di sini ada bea masuk. Bea masuknya adalah 4% ya, 4%. Dan ada bea masuk anti dumping 5%. Berarti bea masuknya adalah ini dikali 0,0 dikali 5%, 4%. Dan ada bea masuk tambahannya sebesar 5%. Oke. Kemudian berarti kita bisa dapat di sini ada nilai impor ya. Nilai impornya adalah 62.348 juta ya. Kemudian PP, berarti kita langsung hitung PPh pasal 22 impornya itu adalah, ini dengan tarif 2,5% karena dia memiliki API ya, 2,5% dikali dengan 62.348. Hasilnya adalah 1.528.700.000. Nah ini guys, ini untuk soal 1. Nah sekarang kita masuk ke soal 2. Nah ini sudah ada tabelnya ya, kita akan lihat sekarang di sini. Oke. PT PBSI membayar bunga pinjaman kepada Pak Hendra senilai 10 juta. Nah, ini kan berarti kan subjek. Kalau misalnya ini kan bunga pinjaman tuh ada objek pasal 23, tapi dia itu kalau diterima oleh pemotong pajak ya. Nah, di sini PT PBSI membayar bunga pinjaman kepada Pak Hendra. Harusnya Pak membayar bunga pinjaman kepada Pak Hendra. Pak Hendra sebagai penerima penghasilan ya. Nah, berarti di sini subjek pajaknya adalah Pak Hendra ya. Pemotongnya siapa? PT PBSI. Jenis pajaknya PPh pasal 23. Tarifnya adalah 15%. DPP-nya adalah 10 juta ya. Kemudian pajak yang dipotong atau dipungut adalah 10 juta.
1,5 juta dan bersifat non final ya, karena pasal 23. Oke, kita masuk ke nomor 2. PT Januari membayar jasa fotografi kepada Pak Tony senilai 15 juta. Nah, di sini subjek pajaknya adalah Pak Tony. Pemotongnya adalah PT Januari. Jenis pajaknya apa nih guys? Ini kenakan pasal 21 ya, karena orang pribadi subjeknya. Tarifnya adalah ini 5% dikali 50%, jadi 2,5%, atau boleh juga 5% boleh, atau boleh juga ditulis 2,5%, kemudian DPP nya adalah 15 juta boleh. Nah, kalau 5% berarti DPP nya adalah 15 juta dikali 50%, kan gitu, 7,5 juta ya, sehingga yang dipotong adalah 375.000, sifatnya non final. Nomor 3, PT Akasia membayar dividen kepada CV Anugrah kepemilikan 30% dari usaha dari laba senilai 40 juta. Ini terima oleh CV meskipun kepemilikan 30%, tapi tetap dikenakan pasal 23 ya. Subjek pajaknya adalah CV Anugrah. Pemotongnya adalah PT Akasia. PPh pasal 23, tarifnya 15%, DPP-nya 40 juta. Kemudian oh ya, sifatnya tadi non final juga, non final. PT Budi Jasa membayar kepada PT Segara Makmur pedagang pengumpul jagung terkait pembelian jagung. Untuk keperluan pembuatan popcorn senilai 65 juta. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada pasal 22 terkait dengan hasil kehutanan pertanian ya, untuk pembelian. Ini pembelian ya, membayar. Nah, si pemungutnya siapa? Industri atau eksportir? Ya, PT Budi Jasa ya. PT Budi Jasa itu adalah pemungut, subjek pajaknya adalah PT Segara Makmur ya. Segara Makmur. Pemotongnya adalah PT Budi Jasa ya. Kemudian jenis pajak pasal 22, tarifnya adalah 0,25%. 0,25%. DPP-nya adalah 65 juta ya. Sehingga pajak yang dipotong adalah 125, sifatnya non final. Kemudian nomor 5, PT Bank Syariah Mandiri membayar kepada PT apa aja terkait pembelian alat tulis kantor senilai 100 juta rupiah. Di sini berarti ini alat tulis kantor ya, senilai 100 juta. Nah, ini Bank Syariah Mandiri itu kan BUMN ya, anaknya BUMN, sorry. Nah, anak BUMN itu masuk ya sebagai pemungut pasal 22. Berarti di sini siapa subjek pajaknya? Subjek pajaknya adalah PT apa aja ya. Pemotongnya adalah PT Bank Syariah Mandiri pasal 22, tarifnya 1,5% ya, dari 100 juta. Sehingga pajak yang dipotong dipungut adalah 1.500.000, sifatnya non final. Nomor 6, PT Windu DKI melakukan pengadaan jasa pembersihan kaca kantor dan membayar kepada PT BCD senilai 20 juta.
subjek pajak adalah PT BCD ya. Di sini Pemda DKI. Nah, ini jasa ya guys. Jasa itu pasal 23 tetap ya, bukan pasal 22. 2% dan 20 juta. Rp400.000 non final. Kemudian nomor 7, PT Berantas membayar dividen kepada PT Dino Dini kemudian 3% dan berasal dari laba ditahan senilai 25 juta. Ini nggak ada ya, tidak terutang ya guys, tidak terutang. Kenapa? Karena ini dia lebih dari 25% dibayar ke PT dan besar laba ditahan. Nomor 8, PT Budin beli Mercedes-Benz dengan harga 10 miliar dengan isi silinder kepada Pak Danu pengusaha mobil mewah. Ini juga tidak terutang ya guys, karena untuk pasal 22 barang yang sangat mewah ini harus WP badan penjualnya. Nomor 9, PT Timah BUMN membeli batu bara untuk produksi timah dari PT Batubara. Nah, di sini kan PT Timah ya, PT Timah BUMN ya. Nah, pertanyaannya adalah kan di sini ada terkait dengan batu bara itu guys. Ada yang dikenakan tarif karena dia adalah BUMN dan dikenakan tarif karena dia membeli batu bara gitu kan, pembelian minerba. Nah, tapi sebenarnya sama aja sih ya, tetap mau bagaimana, mau yang kena yang, tapi harusnya kenanya yang di BUMN ya, bukan yang di batu baranya. Jadi di sini, jadi dia kena karena dia beli dan dia adalah BUMN ya, sehingga pemungutnya adalah yang subjek pajaknya adalah PT Batubara, pemotongnya adalah PT Timah, jenis pajaknya pasal 22, tarifnya adalah 1,5% ya, 1,5%. DPP nya adalah 150 juta. Pajak yang dipotong atau dipungut adalah 6.750, sifatnya non final gitu guys. 10 sekarang, PT Badru Jaya membayar sewa fotokopi kepada Pak Sultan senilai 120 juta. Berarti subjeknya adalah Pak Sultan, pemotongnya adalah, kita buat dulu, pemotongnya adalah PT Badru Jaya. Jenis pajaknya pasal 23 ya, sewa ya, tarifnya 2%. DPP nya 120 juta. Sifatnya non final. Kemudian PT Sukacita membayar pembelian semen kepada PT Anugrah toko material. Nah, ini karena belinya toko material tidak terutang ya guys. Jadi yang terutang itu kalau belinya ke industri. Dan yang beli adalah distributor. 12 itu PT Sukabaja distributor baja membeli pembelian baja pada PT Pabrik Baja. Nah, ini baru kena nih. Ya. Jadi subjek pajaknya adalah si PT, ini kan atas penjualan ya, atas penjualan ya. Berarti yang subjeknya adalah si pembeli, PT Sukabaja. Pemotongnya adalah si industri besinya, industri besi bajanya, PT Pabrik Baja. Jenis pajaknya pasal 22, tarifnya 0,3%.
0,3%, ya 0,3%. DPP-nya adalah, DPP itu dasar pengenaan pajak ya guys, 0,3% kali 100 juta, sehingga dapat PPh yang dipotong dipungut adalah 300.000, sifatnya non final. 13, karena nomor 13, PT Pak Tono membayar 150 juta terkait pembelian mobil Toyota Calya kepada PT Budidaya. Nah, di sini APM ya, APM dia jual. Nah, kalau APM jual kendaraan bermotor dalam negeri, dia akan memotong juga atau memungut pasal 22. Ya, di sini berarti subjek pajaknya adalah Pak Tono. Pemotongnya adalah PT Bumi Daya. Jenis pajaknya pasal 22. Tarifnya adalah 0,45% ya. Kemudian DPP-nya adalah tadi mana ini ya, 150 ini ya, 150 juta. Pajaknya adalah sifatnya non final. Kemudian 14, PT APAD Industri Baja membayar 120 juta untuk pembelian Pertamax kepada PT Pertamina. Ini kepada 14 kepada PT Pertamina ya. Jadi di sini guys, kalau misalnya ada pasal 22 ada ya, tapi di situ pemungutnya adalah produsen atau importir BBM, BBG atau pelumas. Nah, di sini kan PT Pertamina adalah produsen ya, produsen BBM. Nah, jualnya kemana kita lihat? Nah, di sini jualnya adalah ke industri, bukan ke SPBU. Nah, kalau dia dijual ke industri, dia tetap kena PPh pasal 22, tapi sifatnya adalah non final. Kalau yang ke SPBU dia sifatnya final. Berarti nomor 14 ini ya, subjeknya adalah PT APAD. Kemudian pemotongnya adalah PT Pertamina. Pajak pasal 22. Tarifnya adalah 0,3%, tapi sifatnya non final. Kemudian nomor 15, Pak Jojo membeli rumah seharga 10 miliar dengan luas 1000 meter persegi kepada PT Bumi Damai. Nah, ini kan barang yang sangat mewah ya, barang yang sangat mewah. Kita lihat di sini, rumah itu kan baru dibilang sangat mewah kalau dia harganya di atas 30 M atau luas bangunannya di atas 400 meter persegi. Jadi salah satu aja boleh ya. Nah, di sini kita lihat harga rumah 10 M, berarti masih di bawah 30 miliar dan luasnya adalah 1000 meter. Nah, luasnya sudah di atas 400 meter persegi, berarti dia sudah bisa masuk ke golongan barang yang sangat mewah. Ya, barang yang sangat mewah. Berarti pemotongnya siapa? Subjek pajaknya Pak Jojo. Pemotongnya adalah si pemungutnya adalah PT Bumi Damai. Jadi pajaknya pasal 22, tarifnya adalah rumah 1% ya guys, 1%. Ya kan, 1% dari 10 miliar.
100 juta. Sifatnya adalah non final. Nomor 16 ini PT Musik Indonesia membayar royalti kepada Juwita penyanyi senilai 100 juta. Royalti kepada WP orang pribadi. Berarti di sini Juwita itu sebagai subjek, pemotongnya adalah si PT Musika Indonesia. Jenis pajaknya adalah pasal 23. Tarifnya adalah 15%. Ya, kemudian DPP-nya adalah 100 juta. 15 juta gitu ya. Sifatnya non final juga. Kemudian nomor 17. Kementerian Dalam Negeri membeli alat tulis kantor kepada PT ATK senilai 50 juta. Nah, ini berarti subjeknya adalah PT ATK ya. Pemotongnya adalah Kementerian Dalam Negeri. Bendaharanya maksudnya, bendahara Kementerian Dalam Negeri. Kemudian jenis pajaknya pasal 22, 1,5% dari 50 juta. Berarti 750.000, sifatnya adalah non final. Nomor 18. Pemda DKI melakukan pengadaan jasa perbaikan AC kantor dan membayar kepada Pak Danu senilai 25 juta. Ini jasa ya, jasa tapi dibayarkan kepada orang pribadi. Tadi juga ada sempat jasa tapi dibayarkannya kepada WP badan ya. Tadi mana ya? Jasa. Ini ya, pada PT BJD ini adalah kepada orang pribadi. Berarti pemotongnya siapa? Subjeknya adalah Pak Danu. Pemotongnya adalah Pemda DKI. Pasal 21 ya guys. Ini tarifnya 5% dari DPP-nya 50% kali 25 juta, berarti 12.500.000. Oke, sifatnya non final. Kemudian 19, PT Gold Brand bayar hadiah terkait penghargaan pada PT XYZ senilai 150 juta. Ini hadiahnya tapi hadiah penghargaan. Ya, jadi subjeknya adalah PT XYZ. Pemberinya adalah pemotong PT Gold Brand. Pasal berapa? Bukan pasal 42 ya, bukan pasal 42, meskipun hadiah ini adalah pasal 23. Hadiah, pasal 23 hadiah, tarifnya adalah 15%, sorry. DPP-nya 150 juta. Sifatnya non final. 20. Pak Joni membeli emas batangan kepada PT Gold Square. Nah, emas batangan tuh dikenakan pasal 22 ya, atas penjualan emas batangan di dalam negeri. Berarti PT Gold, subjeknya adalah di sini Pak Joni ya. Terus ininya adalah PT Gold Square. Kemudian di sini adalah pasalnya pasal 22. Tarifnya adalah 0,45% dari 20 juta. Sifatnya non final. Ya. Kemudian 21, PT Runways membayar Pak Rudi sebesar 50 juta atas prestasi Pak Rudi sebagai juara 1
lomba lari. Nah, di sini berarti subjeknya adalah Pak Rudi. Di sini adalah PT Runways. Pasal 21 ya guys, karena orang pribadi ya subjeknya. 50 juta, tarifnya adalah 5%. Ya, karena ini pas 50 juta. Berarti 5% kali 50 juta. Berarti 2,5 juta. Oke, sifatnya non final. Kemudian nomor 22, Pak Judika membayar jasa manajemen kepada Judika Corp Lithuania, tidak ada P3B, senilai 20 juta. Jasa manajemen ya. Jasa manajemen. Oke, jasa manajemen ini dikenakan pasal 26 ya guys. Di sini subjeknya berarti Judika Corp ya. Judika Corp. Tidak ada P3B juga, berarti ya udah 20%. Pasal 26 20% dari dari berapa? 20 juta. Sifatnya adalah final ya guys. Kalau pasal 26 itu sifatnya final. 23, PT Abah Ahsan membayar angsuran terkait pembelian motor secara kredit kepada PT Adira Finance senilai 500.000. Pokoknya 400, bunganya 200.000. Nah, subjeknya siapa di sini? Subjeknya adalah ini angsuran ya kepada perusahaan finance, itu berarti dia tidak dikenakan ya, tidak terutang ya, tidak terutang karena dibayarkan perusahaan finance. Zhangnan Corporation Tiongkok menjual saham PT Asia Manufacturing Indonesia pada Huang Dongping Corporation Tiongkok senilai 25 juta. Harga belinya adalah harga belinya adalah 25 miliar ding, 25 miliar. Harga belinya adalah 15 miliar. Oke, nah berapa PPh pasal 26 yang harus dipotong? Oke. Nah, di sini guys, kalau kita lihat ya, jadi di pasal 26 itu ya, salah satunya ada yang berkaitan dengan penjualan saham di luar negeri. Ya, penjualan saham di luar negeri. Nah, itu tarifnya berapa guys? Tarifnya itu adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto, itu DPP-nya ya. Tarifnya tetap 20% atau sesuai P3B. Nah, di sini karena nggak ada tulisan P3B-nya maka 20% aja. Nah, kalau kita lihat di sini siapa ini kan berarti penjualan atas aset di Indonesia kan ya. Nah, berarti subjeknya siapa ya? Subjeknya adalah di sini Zhangnan ya. Zhangnan Corporation ya. Zhangnan Corporation. Kemudian pemotongnya adalah PT Asia Manufacturing. Pasalnya pasal 26. Tarifnya tetap 20%, tapi DPP-nya adalah 20% dikali 25 juta. Ya.
sorry sebentar, tarifnya adalah bukan 20%, sorry ya. DPP-nya adalah 25% ya dari harga jualnya ya. DPP-nya adalah 25% dikali dengan harga jualnya. Nah, oke, berarti 25% dikali 25 juta. 25 miliar, 25 miliar. Tuaga. Oke, berarti di sini sekarang PPh pasal 26 yang dipotong adalah 1 miliar 250 juta. Sudah final, pasal 26 final ya guys. Kemudian terakhir nomor 25, PT Budidaya membayar asuransi kepada ANZ Corporation Jerman senilai 40 juta. Nah, ini pembayaran premi asuransi ke luar negeri. Ya. Itu berapa, guys? Tarifnya tetap 20% ya. Jadi karena di sini nggak diketahui juga berapa, kita anggaplah 20%. Nah, pemotongnya adalah PT Budidaya ya. Subjeknya adalah ANZ Corporation. Kemudian pemotongnya adalah PT Budidaya. Ini di sini pasal 26. Nah, tarifnya tetap 20%. Nah, tapi perlu kita lihat lagi di sini adalah DPP-nya sekarang. Nah, DPP itu kan ada 3 ya kalau tentang asuransi. 50%, 10%, dan 5%. 50% itu untuk pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, di sini PT Budidaya tidak diketahui dia perusahaan asuransi atau bukan, berarti anggaplah dia adalah perusahaan biasa, sehingga ketika PT Budidaya membayar asuransi kepada ANZ Corporation, maka perkiraan penghasilan netonya adalah 50%, berarti 50% dari 40 juta itu adalah DPP-nya, jadi 20 juta. Sehingga ini 4 juta ya, sifatnya adalah final. 20% dikali 20 juta. DPP-nya 50% dari 40 juta final. Oke. Sudah guys, kira-kira itu aja yang sudah bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa lihat terus. Bye-bye.